kabar Irma? Sehat? Alhamdulillah baik Pak. Irma tahu kenapa Bapak panggil Irma ke sini? Nggak tahu. Saya tahu. Oke. Kayak gini Irma. Tadi aku jumpa salah satu kawanmu lah. Kalau sebutkan namanya kan nanti kamu ikut-ikutan marah. Yang jelas salah satu temanmu. Kata temanmu gini, Pak Irma tadi marah-marah Pak sama si Raihan. Katanya apa ada masalah apa yang sama Raihan sampai berantem tentang itu? Ada apa? Iya Pak, tadi saya melakukan saudara, PR saya dicabut sama teman saya, jadi saya tidak terima. Ini siapa Raihan ya? Iya. Dia contek semuanya. Iya Pak. Hanya PR aja atau ada tugas lain juga selalu begitu? Ya selalu kalau misalnya tugas PR dia selalu tinggal Pak. Sebenarnya wajar sih kalau kita marah, karena kita udah susah payah tugas. Dulu sih kalau sekolah atau bapak tampil posisi Irma, ya bapak mungkin agak kesel juga. Kalau kita udah mungkin begadang, kita mau baginya susah payah. Lalu kawan mungkin dengan mudah aja gitu kan, jadi terus apa yang Irma lakukan sama si Raihan? Saya lama tidak bisa melayani saya, jadi saya menikmati dia sampai saya sudah mau membuka meja. Itu kenapa meja? Iya. Nggak pecah kan meja ya kan? Iya. Pecah, kenapa kita dari dulu kan? Ya tak apa-apa sih, itu masalahnya. Jadi karena dia yang PR-mu mungkin sering gitu ya. Nggak sekali ini aja, sering. Sebenarnya wajar ya Ma, kalau Irma marah, ya. Kenapa? Karena kita sudah susah payah tadi. Tapi Irma tentu punya alasan sendiri kan? Kenapa Irma sampai marah-marah itu? Apa alasannya? Ya karena saya sudah susah payah untuk mengerjakan PR-nya sampai larut malam, tapi kawan saya seenaknya saja menconteknya. Ya kalau gitu Bapak malam sebenarnya ya. Kalau sampai kalau begitu Bapak bisa menghargai lah ya. Kenapa Irma berbuat seperti itu gitu. Tapi yang lebih baik itu lagi dan Bapak sangat apresiasi hanya sebatas marah, tapi tidak lebih jauh dari itu. Yang jauh dari itu dapat kita ambil kayu, berdiri kawan, ya. Lagi sampai kasusnya nanti bisa kriminal. Ini masih bisa kita tolerir sebenarnya. Oke. Kemudian sekarang coba Irma pikirkan. Kita dulu pernah membuat keyakinan kelas. Irma ingat nggak keyakinan kelas kita? Kita selalu mengoperasikan selalu bisa melakukan teknologi kerjasamanya selalu kuat. Kira-kira yang Irma lakukan dengan marah, kemudian maki-maki kawan itu benar nggak? Cocok nggak dengan keyakinan kelas kita yang kita sepakati? Apa yang Irma langgar sebelum itu? Keyakinan apa? Saya selalu sabar. Gitu. Berarti Irma tidak apa istilahnya ya, keyakinan untuk menghormati kawan gitu ya. Dan kemudian menurut Irma penting nggak kita untuk saling menghormati kawan? Walaupun kita juga tidak membenarkan ya kawan nyontek atau misalnya dengan mudahnya tanpa dia berusaha. Kadang kalau kita ngasih gitu aja kan nggak baik ya. Oke. Sekarang coba kita pikirkan Irma. Kira-kira kalau menggebrak meja itu lalu marah-marah, maki kawan, sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Sesuai berarti ya. Menurut Irma, keyakinan kelas apa yang dalam hal ini Irma langgar? Kita selalu menghormati sesama. Betul sekali. Jadi kalau menurut Irma memang kita tidak dengan marah itu berarti kita nggak ngerti kawan, nggak menghormati kawan. Yang kelima penting nggak kita menghormati kawan? Kalau begitu penting, keyakinan apa yang seharusnya Irma lakukan? Tapi kalau sudah seperti itu ya Irma, kita sepakat mengingat keyakinan kelas dulu bahwa kita diminta untuk bersabar, tidak mudah bersabar. Kira-kira setelah kejadian ini apa yang Irma lakukan? Saya lebih bersabar dan menggunakan amarah saya. Ya tepat sekali ya. Jadi tindakan
kelas 11 TPH, saya sangat senang diajak diskusi oleh Pak Doni karena untuk mengendalikan amarah dan saya harus kedepannya untuk bersabar untuk menghadapi teman-teman sekelas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Ya kan kita jumpa pagi-pagi ini. Tapi gini dong, Aldo tentu sudah tahu panggilnya nanti. Tahu nggak? Bentar. Ini dong. Tadi bapak jumpa grup ya. Ini cuma ada di. Jadi beberapa laporan itu kita ada terlambat. Benar? Iya Pak. Sering nggak berapa kali sudah terlambat? Sudah lima kali Pak. Banyak lah dong. Seminggu berapa kali? Kita sekolah. Berarti tiap hari telat ya? Iya. Menurut Rivaldo, telat tuh kesalahan itu memang boleh. Salah Pak. Salah ya? Nggak boleh ya harus dilakukan ya. Baik Rivaldo. Kalau Rivaldo sebenarnya orang berbuat salah itu manusiawi. Ada nggak orang dunia yang nggak salah? Ada Pak. Nggak ada ya. Yang salah itu adalah orang nggak memperbaiki kesalahannya ya kan? Oke. Nggak Rivaldo pun bapak pun mungkin pernah juga berbuat salah. Terlambat juga termasuk bagian kesalahannya. Nah itu menurut bapak sih adalah wajar dan lumrah kalau itu salah gitu ya. Kemudian setuju nggak kalau kita memperbaiki kesalahan itu menyelesaikan misalnya? Setuju Pak. Oke. Baik Rivaldo, kita cari solusinya ya. Boleh? Oke, baik. Oke, Rivaldo kalau ke sekolah datang terlambat itu pasti ada alasannya. Ya kan? Jadi kalau alasan itu setiap hari sama nggak kira-kira? Sama Pak. Sama ya? Kenapa Rivaldo bisa telat gitu tiap hari? Karena saya sering begadang malam main HP Pak. Main HP? Menonton video kan? Videonya kan apa? Main game Pak. Main game cuma pagi? Oh, pantas kok kalau belajar sama bapak sih kelihatan ngantuk-ngantuk ya? Oh, karena itu, oke baik. Kalau begitu berarti kurang tidur lah kalau gitu ya? Iya Pak. Sekarang gini bapak, tahu Rivaldo tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tahu. Tahu ya? Oke. Kalau tahu apa terlambat itu apakah dibolehkan dalam keyakinan kelas kita? Tidak Boleh ya. Baik. Menurut Rivaldo keyakinan kelas apa yang sudah Rivaldo lakukan? Disiplin ya. Menurut Rivaldo disiplin itu penting. Kenapa Bu? Karena udah bisa menghargai waktu. Iya betul ya. Menghargai waktu itu penting karena kalau orang yang terlambat otomatis dia banyak kehilangan waktu, nggak bisa jemput apa-apa gitu ya. Bahkan bukan itu aja, kerjaan yang harusnya bisa diselesaikan cepat malah tumpuk-tumpuk kerjaan, gitu kan? Ya betul Rivaldo. Jadi kita kalau terlambat itu terkesan kita tidak menghargai waktu, karena waktu itu penting kan? Bahkan banyak istilah waktu itu adalah uang gitu ya. Oke, berarti kalau orang yang menyanyikan waktu dia kerjaan mereka sering tumpuk-tumpuk jadi gitu ya. Oke. Kira-kira kalau Rivaldo dengan tindakan Rivaldo ini apa yang Rivaldo lakukan? Iya Pak, saya nyesel sering terlambat dan juga maaf sudah sering terlambat Pak. Iya, sikap Rivaldo ini sudah menyesal, sudah mengaku bahwa dan meminta maaf itu sudah sangat apresiasi. Nah menurut Rivaldo apa yang Rivaldo besok nih ke depan lakukan supaya nggak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi Pak. Alhamdulillah, berarti benar ya. Berarti Rivaldo sekarang udah ketemu tuh solusinya sendiri. Iya. Solusinya tidur lebih awal sehingga paginya bisa fresh, bersemangat dengan bersemangat sekolah untuk bisa mengikuti pembelajaran. Oke, Rivaldo cukup. Terima kasih ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rivaldo, kelas 11 ADPH. Saya senang diajak diskusi dengan Pak Doni untuk menemukan solusi
agar saya tidak terlambat lagi ke sekolah dan tidak akan begadang lagi sampai larut pagi. Demikian tanggapan saya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.